sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya, Suster Mei. Salam sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang sakit pinggang dan bagaimana cara pencegahannya. Sahabat sehat, nyeri punggung bagian bawah atau yang biasa juga disebut sebagai sakit pinggang merupakan suatu kondisi umum yang sangat menyakitkan yang mempengaruhi bagian bawah tulang belakang seseorang. Sakit pinggang adalah kondisi kesehatan umum yang hampir semua orang pernah mengalaminya. Biasanya mulai dirasakan pada usia 25 tahun dan meningkat pada usia 50 tahun. Sakit pinggang merupakan keluhan akibat rasa sakit pada salah satu atau kedua sisi bagian bawah punggung. Walaupun rasa nyeri akibat sakit pinggang dapat hilang timbul dan menjadi keluhan yang cukup umum, kondisi ini bisa berkepanjangan jika didasari oleh masalah kesehatan atau kondisi medis tertentu. Sahabat sehat, dalam banyak kasus sakit pinggang terjadi akibat cedera pada otot pinggang. Cedera seringkali disebabkan oleh gerakan pinggang yang tiba-tiba dan berulang, misalnya saat Anda bermain golf atau karena Anda mengangkat benda yang terlalu berat. Sakit pinggang juga bisa terjadi akibat duduk terlalu lama, terutama bila posisi duduk yang salah dan kursi yang diduduki tidak nyaman. Pada anak-anak, sakit pinggang biasa terjadi akibat sering membawa tas punggung yang terlalu berat. Sahabat sehat, faktor lain yang juga meningkatkan resiko terjadinya sakit pinggang terutama pada orang dewasa diantaranya yang pertama berusia 30 tahun ke atas, yang kedua memiliki berat badan berlebih, dan yang ketiga kurang berolahraga. Selain cedera, sakit pinggang juga dapat terjadi akibat gangguan pada organ di tulang belakang atau gangguan pada organ di bagian tubuh lain. Gangguan pada saraf tulang belakang juga dapat menyebabkan sakit pinggang yang meliputi peradangan pada sendi di tulang belakang, saraf kejepit akibat penonjolan bantalan tulang belakang atau yang biasa disebut hernia nukleus pulposus, pengikisan bantalan tulang belakang akibat proses penuaan, penyempitan ruas tulang belakang, stenosis spinal, cedera tulang belakang akibat terbentur atau kecelakaan, kelainan pada lengkung tulang belakang seperti kifosis, lordosis atau skoliosis, dan spondylolitesis. Sahabat sehat, gangguan pada organ di bagian tubuh lain juga dapat menyebabkan sakit pinggang. Pada kondisi ini, sakit biasanya dirasakan di salah satu sisi pinggang, biasanya bagian kanan atau bagian kiri, namun bisa juga di kedua sisi pinggang. Beberapa gangguan pada organ tubuh lain tersebut antara lain infeksi ginjal, batu ginjal, usus buntu, pankreatitis, endometriosis, kista ovarium, dan miom. Sahabat sehat, gejala sakit pinggang dapat berbeda-beda pada setiap penderita tergantung pada penyebabnya. Penderita sakit pinggang biasanya dapat mengalami gejala berupa yang pertama, pinggang terasa pegal, kaku, atau seperti ditusuk. Yang kedua, nyeri menjalar dari pinggang ke bokong sampai ke kaki. Yang ketiga, sulit untuk bergerak dan berdiri tegak karena nyeri di pinggang. Yang keempat, sakit kadang memburuk di malam hari atau saat duduk terlalu lama. Yang kelima, sakit terasa memburuk saat membungkuk, mengangkat benda berat atau berjalan. Yang keenam,
Tungkai terasa lemah atau mati rasa tergantung pada letak saraf yang terjepit. Sahabat sehat, nyeri pinggang biasanya berlangsung beberapa hari sampai beberapa minggu, terutama bila disebabkan oleh cedera otot. Pada beberapa kasus, sakit pinggang bisa berlangsung sampai lebih dari 3 bulan. Sakit pinggang yang hanya terjadi selama beberapa hari dan tidak disertai dengan gejala lainnya, umumnya akan membaik dengan sendirinya. Sementara itu, seorang penderita sakit pinggang harus segera berobat ke dokter bila sakit pinggang disertai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, berat badan turun drastis. Yang kedua, demam. Yang ketiga, sakit pinggang dirasakan terus-menerus. Yang keempat, nyeri menjalar hingga tungkai dan kaki. Yang kelima, mengompol atau kesulitan buang air kecil. Yang keenam, tidak bisa menahan buang air besar. Dan yang ketujuh, kesemutan di daerah bokong atau kemaluan. Sahabat sehat, untuk menurunkan resiko sakit pinggang, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berolahragalah dengan teratur agar otot dan sendi lebih lentur. Yang kedua, menjaga berat badan tetap ideal agar tidak mengalami kegemukan dan obesitas untuk mencegah tekanan yang berlebihan pada tulang belakang. Yang ketiga, menggunakan kursi duduk yang ergonomis, khususnya bila banyak bekerja dengan posisi duduk. Yang keempat, menggunakan alas tidur yang rata. Yang kelima, hindari mengangkat beban yang terlalu berat. Sebaiknya gunakan alat bantu atau minta bantuan orang lain. Yang keenam, duduk dalam posisi tegak dan hindari duduk terlalu lama. Disarankan untuk sesekali berdiri dan berjalan untuk meregangkan otot. Yang ketujuh, rutin berolahraga untuk menguatkan otot pinggang, misalnya dengan melakukan renang atau yoga. Yang kedelapan, tekuk lutut dan jaga tubuh tetap tegak saat akan mengangkat benda yang berat. Ingat, jangan mengangkat benda berat dalam posisi membungkuk. Yang kesembilan, berhenti merokok karena kandungan di dalam rokok buruk untuk kesehatan tulang dan dapat mengurangi suplai darah ke pinggang. Yang kesepuluh, penuhi asupan kalsium dan vitamin D untuk mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Yang kesebelas, tidurlah dalam posisi menyamping dengan lutut terlipat ke atas guna mengurangi tekanan pada pinggang. Dan yang ke-12, gunakanlah alas kaki yang nyaman dan hindari penggunaan sepatu hak tinggi. Sahabat sehat, kita dapat meminimalisir munculnya sakit pinggang dengan memelihara sikap dan posisi tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Tubuh kita perlu memelihara sikap dan posisi tubuh tertentu pada saat berbaring, berdiri, duduk, berjalan, dan selama aktivitas fisik. Dengan menjaga aktivitas tubuh yang ergonomis, maka tubuh tidak lekas letih dan mengurangi munculnya sakit pinggang. Sahabat sehat, sakit pinggang tidak boleh diabaikan jika muncul mendadak tanpa sebab yang jelas. Sakit pinggang disertai keluhan lain seperti demam, nyeri perut, nyeri dada atau sesak nafas. Serangan sakit pinggang baru mereda setelah lebih dari 3 hari tanpa minum obat. Sakit pinggang menahun atau sudah pernah dialami dan berlangsung lebih dari 2 minggu
dan sakit pinggang menjalar sampai ke lutut, tungkai, dan kaki. Bila Anda mengalami keluhan seperti yang disebutkan di atas, segeralah konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi yang lebih parah. Sahabat sehat, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video saya tentang informasi kesehatan lainnya di channel Suster May. Dan seperti biasa, bila Anda menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share kepada teman dan keluarga. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama penjelasan saya. Sampai jumpa. Bye.